kabar ibu-ibu? Oh, baik. Senang sekali kita saat ini berada di depan ibu-ibu yang cantik-cantik. Iya. Dari seluruh Bantul yang saat ini berkumpul di Kalurahan Ringin Harjo, Kapanewon, Bantul, Kabupaten Bantul. Di Pendopo Suluh Sasmito. Ya, tepuk tangan dong buat kita semuanya. Ini ibu-ibu itu sendiri. Nggak ada bapak-bapaknya tak lihat tadi. Berangkat ke sini sendiri. Tapi, biasalah. Kenapa? Lah kan ibu-ibu tuh hebat banget. Oh, mereka iya. usaha juga sendiri. Usaha sendiri, pokoknya. Ngurus anak nanti juga sendiri. Terus nanti ngiklan sendiri, packaging sendiri. Nah, giliran minta duit sama bapaknya. Tapi yang jelas di sini nanti kita bakalan cerita banyak sekali bersama ibu-ibu pelaku UMKM di Kabupaten Bantul. Ini akan berbagi cerita, berbagi inspirasi, dan nanti kita akan tahu lebih banyak potensi-potensi yang ada di khususnya di Kalurahan Ringin Harjo, Kapanewon, Bantul, Kabupaten Bantul. Iya, dan bersama saya Marta Sasongko dan saya Adnan Junior. Kita di acaranya Dinas Koperasi dan UKM DIY. Ini dia Sarasehan si Bagus. Denger dulu semangatnya. Oh iya, kita harus mendengar suaranya karena ibu-ibu, tadi semangat. Wes tak alam cantik-cantik harus semangat ibu. Oke, kita akan yel-yel. Pasti ibu-ibu sudah hafal semua dengan yel-yel kita. Oke ya, sudah siap ya? Kita siap dengan yel, dengan semangatnya. UMKM naiklah, UMKM hebat, Jogja istimewa. Semangat sekali. Istimewanya lagi, mereka tadi datang langsung kita kasih tahu informasinya bahwa kalau ikut si bakul itu nanti ada benefitnya banyak sekali. Itu langsung daftar. Semuanya ke Mbak Tadi Fitri. Saya di sini hilang semua. Ternyata ngumpul di sana daftar. Ada Mbak Fitri ya yang akan membantu dari Dinas Koperasi dan UKM DIY. Ya. Tapi hari ini tuh kita ngomongin apa aja sih, dan juga ada narasumber yang hadir di sini. Kita nanti mau apa? Yang jelas ini nanti tidak lebih banyak yang ngomong di sini, tapi di sana juga ngomong. Kita ya, dengerin. Betul. Namanya juga Sarasehan kan. Jadi ada nanti ngomongin atau kita mendiskusikan, ngobrolin sesuatu yang nanti semoga dapat ketemu nih ujungnya, dapat solusinya. Nah, khususnya hari ini tentang usaha-usaha ibu semua. Betul. Nah, hari ini sudah hadir bersama kita semuanya, ibu-ibu. Wah, rasanya kalau yang di sini bapak-bapak tuh senang banget, seger gitu lihat wajahnya cantik-cantik sekali di depan ya. Sudah hadir yang di sebelah saya ini adalah Pak Aris Nugroho SPMSI. Beliau adalah Paniradiopati Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Ada yang pernah dengar Paniradiopati itu apa? Nggak tahu. Kalau keistimewaan tahu ya. Urusan keistimewaan. Nah, ada dana istimewa. Terus awas pokoknya urusannya itu budaya. Nah, ini ketuanya, koordinatornya gitu ya. Kita beri banyak banget. Wah, ini istimewa loh. Pokoknya urusan istimewa itu tanya dan nyari Pak Aris. Ketemu gitu Pak ya. Aris. Langsung ketemu beliau sendiri. Gimana Pak Aris sampai di sini, Pak? Alhamdulillah sehat. Yang dikenalnya Danaisnya. Sudah sering gitu. Dan Pak Arisnya nggak dikenal ya Pak. Nggak apa-apa itu. Daripada dikejar-kejar diminta Danais. Nah, jadi nanti urusan yang seputar dengan keistimewaan beliau Pak Aris yang akan bisa memberikan informasi. Dan bersama kita juga sudah ada wakil kita Bapak Ibu-ibu ya. Beliau dari fraksi PKS, anggota DPRD DIY sudah hadir Bapak Haji Budi Dewantoro SHMSI. Pak Budi, apa kabar Pak? Halo Pak Budi. Tetap semangat. Semangat terus. Kalau ketemu beliau tetap semangat. Walaupun beliau ini orangnya low profile. Benar gitu ya. sekali. Semangat. Sampai di sini lihat semangatnya ibu-ibu gimana Pak? Nampaknya tadi habis mandi semua, seger. Wah, gitu ya. Kok tahu loh? Kalau mau masuk TV kok Pak nggak mandi. Sama tadi hujan soalnya Pak, dia hujan ya. Betul ya Bu? Ada yang hujan, benar. Soalnya bisik-bisiknya di depan tadi, kok kudanan orang. Bersama kita juga sudah hadir malah Kula Nuwun ya, Kula Nuwun Pak Lurah. Kula Nuwun Pak Sulistyo Atmaji, ini Lurah Kalurahan Ringin Harjo. Pokoknya ini numpang Pak, kita numpang Sarasehan ini di tempatnya Bapak. Ini nanti kita juga pengen tahu potensi-potensi yang ada di Kalurahan Ringin Harjo itu seperti apa, biar kita semua juga semakin mengenal, karena ini tadi kita juga ngobrol programnya sudah banyak sekali dan menarik semuanya. Nah, ini semoga kita jadi di sini nanti bisa semakin bersinergi begitu Pak Lurah.
Pak Lurah ngomong-ngomong ringennya di mana ya Pak? Di Harjo. Nyari di Ngadingo nyari gitu ya ringen Harjo. Tapi itu udah menjadi karakter itu tadi juga sudah dan sudah ada simbol logonya ya Pak. Ringen Harjo ini keren sekali. Dan Dan di ujung ini ada pelaku usaha. Ibu Widyaningrum. Ini seorang pelaku usaha yang ada di belakangnya ya Mbak Marta ya. Apanya yang di belakangnya? Usahanya itu produknya iya. produk-produknya ada di belakangnya. Nanti kita juga pengen belajar dari Ibu Widyaningrum. Kita pengen ngobrol, sharing dan berbagi apa saja yang ibu punya pokoknya. Iya, berbagi yang ibu punya. Iya, pokoknya punya apa-apa dikasih aja lah. Acaranya itu seperti rumahnya itu. Dibagi. Enggak apa-apa sama kita. Yang jelas ini Bro, kita sudah lihat produk-produknya yang sudah di display. Ini nanti ini bisa produknya kita lihat oke semua ini. Makanya bagus-bagus. Ini udah ada brandnya, udah ada packagingnya. Iya, ini bagus banget. tinggal sedikit. Nanti kita ngobrol pasti seneng nanti ibu. Kita mau tahu nih yang sudah ada di sini yang kebetulan display produknya. Siapa yang mau cerita dulu ya, nih? cerita dulu. Ayo Bu. Jadi pengusaha harus sat-set. Wah, kalau ada kesempatan iklan gitu. Sat-set ya? Iya. Karena di depan kita nih baru sudah ada ini ya. Kayak seger banget. Boleh dong yang punya produk ini apa Sunkist ini? Lemon. Nah, dari... Bu Marmiati ya. Monggo Bu, silakan. Di depan sana Bu. Cantik banget warnanya soalnya. Iya, langsung ini seger. Pingin minum. Monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pelaku UMKM di Kapanewon Bantul. Alhamdulillah bisa memproduksi gitu ya. Alhamdulillah diberi kesempatan sama Allah untuk memproduksi infus water namanya. Infus water ya. Ide awalnya apa Bu? Ya. Ide awalnya kenapa bikin ini? Kenapa Bu? Ya, memang ada ide awalnya itu Bu. Jadi ketika awal pandemi ini yang penting orang itu saya pikir membutuhkan sehat yang pasti nomor satu. Betul. Karena sehat itu sangat penting dan sangat dibutuhkan waktu itu ketika kita pandemi, maka terpikir oleh saya apa yang bisa saya lakukan yang bisa menghasilkan, yang bisa memberi manfaat banyak pada orang lain, dan tercetuslah untuk membuat infus water. Infus water. Itu hanya ada satu harian, alhamdulillah ada banyak harian sebetulnya. Tapi Ibu produksinya yang ini aja atau yang lainnya? Setiap hari produksinya tidak hanya itu saja, apa ada beberapa varian. Variannya apa Bu? 15 varian. Banyak sekali. 15 buah-buahan varian, semua. jadi yang pasti itu bahannya alami semua dari buah-buahan. Tapi ada juga yang memang saya produksi itu ada jamu juga, jamu yang memang alami juga dari gula aren seperti itu. Jadi alhamdulillah banyak sekali yang menyukai gitu ya. Termasuk dari dinas-dinas itu juga sering memesan. Ayam dah. Kalau dinas seneng gitu lah ayam gitu. Ya Mbak Aris. Ada yang terjamin gitu ya. Oh kayaknya gimana gitu? Maksudnya kayak kamu ya. Kayak saya juga ayam kalau Bu, ini berarti mulainya malah pandemi ya? Iya, memang mulai dari pandemi. Terus dipasarkannya lewat apa? Pasarannya yang pertama itu lewat reseller dulu. Sudah dari ada yang ambil ya. Jadi, alhamdulillah dari 1 orang 2 orang menyukai itu, akhirnya mereka mendaftar untuk reseller seperti itu. Alhamdulillah untuk setiap harinya itu ada beberapa rumah sakit yang memang saya titipi dikasih itu, alhamdulillah para dokter, para medis itu banyak yang seneng ya. Kalau Ibu bikinnya sendiri atau punya karyawan? Gitu. Punya karyawan juga. Berapa Bu? Kalau termasuk saya gitu ya, karena saya juga harus turun langsung seperti itu ya. Jadi memandu terus mengarahkan. Jadi ada sekitar 6 orang. 6 orang. Keren ya. Dari sekitar lingkungan gitu ya Bu? Iya. Ini dari sekitar. Pandemi malah sudah bisa menghidupi orang lain. Ada 6 orang yang bisa terbantu. Nah sekarang Bu, produksinya ini sendiri sudah sampai berapa per harinya? Per harinya setiap hari kurang lebih antara 100 sampai 300. Wah. Berarti udah partai besar ya ini. Boleh tahu omsetnya nggak Bu? Oke, waduh. Bu, apa yang diproyeksikan ke depan? Saya pengen usaha saya ini akan menjadi seperti apa?
Ya, saya berkeinginan usaha ini bisa berkembang dan yang pasti bisa memberi kebermanfaatan bagi orang banyak. Nah, sampai berapa yang berkembangnya? Ibu pengen saya produksi 1.000 per hari, 10.000 per hari atau gimana? Iya, inginnya memang pengen 1.000 per hari. Oh. Dan itu pernah. Oh, pernah tercapai. Okay. Iya. Nggih, dari Pak Bodi. oh iya. Alhamdulillah, terima kasih Pak Bodi yang sudah mewujudkan impian saya, karena impian saya dulu pengen memproduksi bisa enggak ya kira-kira 1.000 gitu. Alhamdulillah waktu itu dapat order 1.200. Oh ya. Alhamdulillah. Tapi ngomong-ngomong Pak Budi, ordernya sekali itu aja tuh berkali-kali Bu? Iya berkali-kali. Harapannya berkali-kali. Iya dong, nanti Pak Budi order lagi ya. Tapi kamu sudah ikut Sibakul ya Bu? Sudah. Oh, sudah. Ikut Sibakulnya sejak kapan? Sibakulnya sudah setengah tahun yang lalu. Setengah tahun yang lalu. Okay. Sudah dapat benefit apa dari manfaat Sibakul? Apa, manfaatnya? Bu? Kalau untuk Sibakul sendiri sebetulnya saya belum ini ya Bu, belum memanfaatkan lebih banyak. Tapi beberapa teman gitu alhamdulillah ada wacana bahwa Sibakul ini memberi meringankan terutama ya memfasilitasi karena ada free ongkir terus betul. Ya memudahkan kita untuk menyampaikan produk kita kepada membantu customer. Banyak ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Bu. Nanti setelah ini berarti tanya-tanya lagi kepada teman-teman yang lain dan juga ada Mbak Fitria di sana boleh tanya-tanya ya. Boleh, iya. Matur nuwun. Matur nuwun Ibu. Baik. Kemudian kita juga akan undang Bu Nuha. Silakan Bu Nuha. Ini produknya adalah itu cookies. Apa, Mbak? Cookies. Oh, cookies. Iya. Monggo Bu Nuha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bu Nuha. Produk saya itu sebetulnya ada 2 varian. Kalau yang satu itu yang moko itu frozen food. Itu saya membuat roti Mariam, kebab, samosa dan lain-lain. Tapi sekitar itu frozen ya kalau itu. Iya, ya, sebetulnya yang pokok itu. Tapi hampir 3 bulan ini saya mencoba istilahnya inovasi. Dengan produk kering saya membuat cookies tapi cookies sehat, yaitu dari tepung mokaf dan oatmeal. Jadi memang saya menunjukkan untuk istilahnya untuk mengkerucutkan konsumen saya ini untuk orang-orang yang diabetes, jantung, terus juga untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus karena harus free gluten toh. Jadi saya memang memproduksi cookies yang free gluten. Bu, kenapa itu kan spesifik banget ya marketnya ya, sangat kecil gitu ya. Tapi kalau sudah tahu juga akhirnya loyal dan seterusnya. Kenapa milih market itu? Karena kebetulan keluarga saya adalah pasien-pasien diabetes. Orang tua saya juga diabetes, terus keluarga besar hampir semua diabetes. Jadi kadang mereka kesulitan untuk kayak pengen ngemil, tapi ngemil yang sehat gitu kan. Terus kebetulan juga saya survei pengen inovasi produk tapi yang nggak terlalu pasaran. Karena kalau banyak jenisnya kan kami saingannya agak susah. Jadi kita mendingan spesifik, tapi saya bisa fokus di situ. Pengennya seperti itu. Keren. Dan sekarang sudah punya berapa pelanggan? Alhamdulillah, karena ini produk memang agak spesifik toh. Kemarin saya merasakan itu waktu di bulan puasa. Alhamdulillah banget saya udah bisa mengirim itu ke banyak kota di Indonesia. Alhamdulillah. Sampai di mana aja Bu? Saya udah ke Jakarta, Semarang, Surabaya, Gresik, Tulungagung, Bogor, Jakarta, Bekasi, Bandung, dan yang di luar Jawa ada Wonosobo. Keluar Jawa ke Riau. Udah, alhamdulillah udah sampai ke Riau. Tapi untuk frozen saya juga alhamdulillah saya sudah menikmati free ongkir, udah sampai ke Jakarta, Bandung dan Semarang. Sudah ikut Sibakul. Udah, alhamdulillah. Bu, cerita dong gimana dapat free ongkir? Apa yang pertama itu kan sebetulnya saya frozen ya. Saya nggak pede tadinya untuk ikut Sibakul karena dengar dari cerita teman-teman itu bahwa Sibakul kebanyakan untuk produk kering. Akhirnya saya ketemu Kak Wahyu. Saya konsultasi lah sama Kak Wahyu gitu. Terus Kak Wahyu bilang nggak apa-apa, masukin aja Sibakul gitu. Karena kan
untuk pasar-pasar di Jogja kamu kan bisa untuk free ongkir. Akhirnya saya ikut free ongkir dan ternyata alhamdulillah banget hasilnya saya rasakan memang. Jadi sekarang kadang kan pelanggan-pelanggan itu kebanyakan saya dari Jogja. Nah kalau pakai ojol itu kan biayanya mahal sekali. Tapi akhirnya saya bilang nggak apa-apa, yang penting kan ada free ongkir. Tapi memang ada SKB syarat ketentuan berlaku kan ada minimal 50.000. Betul. Nah alhamdulillah pelanggan-pelanggan tidak terlalu keberatan gitu. Alhamdulillah saya udah menikmati banget. Dan sekarang yang terbaru dari Sibakul, saya bersyukur juga sudah ada Jogja Kita dan pos. Iya. Jadi kemarin di puasa saya udah menikmati layanan pos kirim ke Jakarta, ke luar-luar daerah saya udah pakai pos. Alhamdulillah. Oke, terima kasih banyak. Tepuk tangan dong. Sama-sama. Lengkap sekali ya informasinya Bu Nuha, karena pelaku langsung dan merasakan bagaimana Sibakul makanya ini. saya berusaha untuk mengajak teman-teman, ayo ke Sibakul karena Sibakul itu benar-benar bermanfaat untuk kita sebetulnya. Cuma ya memang untuk awal pasti ya ada ribet lah, kita harus administrasi ke sana, harus daftar. Betul itu biasa sekali. karena kalau kita ingin sesuatu yang lebih ya kita harus berusaha seperti itu. Terima kasih motivasinya. Waduh, motivator keren. Harus berusaha kalau kita memang mau dapat lebih gitu ya. Ya Bu Nuha, proyeksi ke depan bisnisnya mau apa? Mau gimana? Insya Allah kalau frozen untuk frozen saya ingin istilahnya settle karena perjuangan juga, maksudnya persaingan kan agak banyak di frozen food ya. Tapi insya Allah dengan prinsip istilahnya saya kan produk saya non MSG, selalu memakai produk bermutu. Jadi insya Allah walaupun pembeli tidak terlalu banyak, tapi mereka ada pembeli-pembeli yang loyal. Sambil saya invest menambah pembeli yang lain. Terus kalau untuk cookies, impian saya bisa ekspor ke luar negeri. Itu impian. Sip. Terima kasih banyak Bu Nuha. Sama-sama. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Budi, Pak Lurah dan juga ke Pak Aris serta dari Sibakul sudah memfasilitasi teman-teman kami semua di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seneng banget kalau lihat ibu-ibu tuh yang smart ya tahu mau kemana usahanya. Itu tapi pokoknya tenang aja Bu Nuha, kalau mimpi itu nanti ada Pak Budi pasti terwujud lagi nanti. Ada bantuannya nanti. Oh ini apa namanya program bantuan mewujudkan mimpi. Mewujudkan mimpi. Yayasan mewujudkan mimpi. Oke. Kalau kita soalnya dream catcher gitu ya. Nah, satu lagi Bu Fahriah. Ini berbeda lagi soalnya produknya. Bu Fahriah ini memproduksi tas tapi daur ulang. Tas daur ulang seperti apa, boleh diceritakan Ibu? Iya, yang ini. Gak apa-apa, nanti biar di shoot aja Bu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sesungguhnya saya tuh nggak percaya ada di sini. Oh gitu, kenapa Bu? Karena saya merasa orang desa. Bu, boleh cerita ini kenapa bikin tas daur ulang dari apa tuh Bu? Dari bungkus kopi. Bungkus kopi. Kopi instan. Jadi sampah ya? Kopi saset gitu ya? Iya, itu berawal dari dulu saya kerja di laundry. Jadi perjalanan itu kan naik sepeda. Saya lihat kok berterbangan bungkus-bungkus itu di jalan. Ngejar Ibu ya? Jadi saya mikir, ini bungkus ini pasti ada manfaatnya gitu loh. Akhirnya saya nyari di toko buku kerajinan. Jadi saya beli 8 buku khusus kerajinan. Alhamdulillah nyantol 1. Jadi saya belajarnya otodidak dari buku. Belajar sendiri. Jadi utak-atik itu 2 bulan. Hampir saja nyerah saya bahwa wah ini kayaknya saya nggak bisa. Tapi tiba-tiba saya diundang di Mantenan, ternyata teman saya tuh pakai yang tas itu gitu loh. Terus saya tanya, ini gimana cara membuatnya? Datang aja ke rumah katanya gitu. Akhirnya saya diajari cara nganyam, cara jahit, cara bikin furing. Dan akhirnya 2012 itu saya mulainya. Sampai sekarang alhamdulillah. Jadi yang pernah beli itu orang India, orang Perancis. Alhamdulillah. Saya juga pernah buka lapak di Malioboro dulu, titip teman tuh alhamdulillah juga laris. Ibu kok masih nggak percaya padahal ini produknya wong deso, malah sampai Paris, sampai hebat sekali. Kenapa orang bule yang beli Bu? Katanya unik itu untuk oleh-oleh.
Oh iya, berarti di sana nggak ada Pak ya Bu kayak gitu. Nggak ada Pak. Orang nosek deruk wadah-wadahnya loh. Oh iya iya. Yang paling laris itu souvenir manten. Jadi kecil-kecil. Bikin apa Bu? Itu bungkus itu diperkecil. Jadi gantungan kunci. Oh. Itu yang pernah pesen itu 700 biji. Gitu. Lah itu materialnya dapatnya dari mana Bu kalau sekarang Bu? Oh jenengan jangan khawatir, lihat rumah saya udah penuh. Jadi ya. kecepatan saya mengolah dengan datangnya sampah. Cepetan datangnya sampah. Itu Bro, coba lihat angkringan tuh berapa aja kan? Saya baru langganan 3 angkringan dan 1 bank sampah itu saya udah kebingungan menyimpan. Kewalahan ya. Berarti harus ada ibu-ibu seperti ini yang banyak. Itu saya udah mengajak tetangga, terus katanya saya kurang telaten, mending saya ngemping gitu. Soalnya tuh gitu. Dari motong, dibersihkan, dipilah satu persatu, dicuci. Memang harus telaten ya satu. Itu memang harus berdasarkan cinta. Oh iya. Jadi tepuk tangan dong. Iya. Niat saya itu adalah saya ingin membantu bumi meringankan bebannya gitu. Wih, keren. Keren banget Okay. ya Bu, ke depan apa yang mau dipikirkan? Ini sudah mulai produksi tapi masih sendiri. Dan masih pasarnya sendiri. sekarang bahkan sudah ada orang luar sana yang beli. Iya. Inginnya sih ada karyawan. Oh, pengennya ada karyawan. Cuma saya kan kendalanya ada di modal. Oke. Baiklah. Tapi yang penting adalah saya ingin menyelamatkan bumi ya. Oh iya, pokoknya yang penting cinta bumi, nanti bumi akan sayang juga sama kita. Timbal balik lah nanti. Betul sekali. Kita kasih apresiasi tepuk tangan. Oke, keren ini. Keren banget. Masih redek Bu? Masih. Padahal sudah ikut menyelamatkan bumi loh. Ternyata keren loh Bu itu. Baik. Banyak sekali ya itunya, prestasinya itu ya, nggak cuma lokal tapi dunia. Iya, dan ini berharap ibu-ibu yang lain punya punya visi yang sama. Kalau ingin menyelamatkan bumi, nggak tahu caranya, boleh nanti kita berkelompok bergabung gitu ya Bu ya. Oke. Sekali lagi terima kasih apresiasi untuk Ibu, dan jangan kemana-mana, kita akan masih lanjutkan di Sarasehan Sibakul. Inovasi adalah hal yang harus dilakukan untuk meningkatkan gerak langkah UMKM di Yogyakarta. Kini hadir Galeri KUMKM Daerah Istimewa Yogyakarta. Berlokasi di Terminal Keberangkatan Lantai 3, New Yogyakarta International Airport. Manifestasi dari mimpi untuk sebuah peradaban baru. Sesuai namanya, Galeri Pasar Kota Gede mengadopsi filosofi pasar tradisional Kota Gede. Pasar yang menjadi melting pot of cultures atau tempat berbaurnya ragam budaya. Sedikitnya 400 UMKM berpartisipasi di Galeri KUMKM, menyajikan beragam kerajinan, menjadi daya tarik pengunjung dan semakin banyak pilihan untuk berbelanja. Galeri KUMKM menjamin kualitas produk yang disajikan. Mitra Galeri KUMKM telah lolos seleksi dari tingkat kelayakan produk sampai perizinan yang berstandar nasional. Tidak hanya keberagaman produk, Galeri KUMKM juga menawarkan sistem pembayaran tunai dan non-tunai atau cashless. Galeri Pasar Kota Gede, pengalaman terbaik mendapatkan produk UMKM di Yogyakarta.
Ketemu lagi masih di Sarasian Si Bakul. Boleh tepuk tangannya ibu-ibu. Ini keren banget ibu-ibu. Kita seneng banget ketemu dengan ibu-ibu yang punya apa ya? Visi misi yang jelas. Ngomongnya itu tes. Tujuannya jelas. Tahu apa yang mau dilakukan. Bu, ini keren. Tahu nggak sih kalau ibu-ibu ini hebat? Tahu. Wah, keren. Tahu loh. Tahu loh. Ibu, Anda semuanya hebat, luar biasa. Oke, ini keren. Kita akan lebih tahu bagaimana hebatnya ibu-ibu dan juga seluruh warga di sini. Kita mau tahu nih Pak Lurah, potensi apa sih yang ada di Kelurahan Ringin Harjo yang sudah tercapture gitu ya, sudah terdata. Pak Lurah sendiri tahu bahwa ini potensi yang ada di sini sebenarnya yang mau ditingkatkan. Monggo Pak Lurah. Baik, untuk di Kelurahan Ringin Harjo, Kapanewon Bantul, memang sudah ada beberapa kelompok UMKM yang sampai dengan hari ini melewati masa pandemi masih eksis. Bahkan sudah berdiri mulai dari 10 tahun sampai 40 tahunan. Seperti jamu tradisional itu ada sampai waktu saya masih kecil sampai jadi lurah suka dicekoi sampai usia sekarang itu udah hampir 50 tahun masih eksis. Terus ada emping ketela, kemudian ada peyek, kemudian juga ada tempe benguk. Tempe benguknya ada di sini. Iya, itu sudah 15 tahunan ada itu di Padukuhan Gemahan. Itu turun-temurun dan memang di sini masih perlu kita kembangkan lagi, Pak. Artinya pendampingan tidak harus melulu kepada pelatihan, sekarang mau kita kembangkan untuk nanti melewat anggaran desa lah paling tidak kita sempurnakan kebantuan alat ataupun studi banding ataupun pemasaran yang sistematik digital. Kemarin sudah ada pelatihan juga marketing digital. Dan juga pelatihan untuk pengolahan makanan alternatif. Dan ini baru kita kembangkan untuk alternatif dari beberapa yang sudah ada UKM adalah perikanan. Itu sudah tumbuh di masing-masing 6 pedukuhan, semuanya hampir ada. Itu baru mau kita kembangkan dan sekaligus nanti pengembangannya untuk olahan dari produk ikan, asal produk ikan. Kenapa produk ikan, Pak? Gimana? Kenapa milih produknya ikan? Itu dari beberapa komponen yang kemarin selaras dengan pihak Pemda, memang kebutuhan ikan di Bantul masih kurang, Bu. Karena masih mengambil dari luar kota. Jadi kita minimal lah kita bisa memenuhi kebutuhan di lingkungan kita sendiri dulu. Kemudian kita kembangkan berbagai macam produk ikan. Di samping juga nanti dari produk-produk yang sudah tumbuh. Seperti yang saya sebutkan tadi, ada beberapa yang memang itu eksis dan jangan perlu kita kembangkan lagi. Kembangkan dalam arti mulai dari branding, juga dari pemasaran. Cuma di sini ada satu hal yang saya salut, karena memang UMKM di tingkat pedesaan itu memang masih eksis sampai dengan saat ini itu karena tidak terlalu konsumtif. Jadi meskipun laku banyak, tapi tidak terus buru-buru mau beli mobil. Manajemennya ya. Mau beli apa? Itulah yang membuat ibu-ibu maupun kelompok UMKM di sini masih eksis, tidak terlalu boros. Tidak, kan ada kelompok begitu usahanya sudah besar, ingin beli mobil satu beli 2. Beli handphone satu, lagi. Ternyata duitnya modal. Itu artinya memang pengelolaan secara ekonomi, manajemen ekonomis juga itu masih perlu kita kembangkan lagi. Kita coba nanti kita berikan pendampingan lah minimal untuk pengelolaan manajemen keuangan. Manajemen keuangan ya Pak ya, ini bahaya ini soalnya. Ibu tuh kalau di dompetnya banyak uang itu rasanya pengen gatel, rasanya pengen belanja. Ibu apa ada yang sudah memisahkan antara uang usaha dengan uang keluarga? Coba angkat tangan. Kok malah ketawa loh. Kok kayak kena gitu ya? Gak ada Mbak, masih campur lah ya. Uang butuhnya juga dari situ, butuhnya duitnya tuh dari buat itu. Dompetnya tuh yang muter dulu. Muter. Iki badine kapan? Susuk ya kono, terus juga buat belanja. Tiap laku banyak gitu, oke kunjungan, oke wong-wong. Baru tanggane gitu. Tapi itu perlu ya kita latihan tadi seperti yang disampaikan Pak Lurah, ada manajemen keuangan,
bagaimana mengatur usaha dan juga keluarga bisa berjalan bersama-sama. Itu ada ilmunya juga. Iya, nah nanti kita bisa dapetin itu kalau dari dari Dinas Koperasi dan UKM DIY itu punya program-program. Nanti kalau Bapak Ibu ikut, ibu-ibu ikut Sibakul ya. Itu tapi ada. kita mau tahu dulu Pak Budi ini tanggapannya, tadi juga udah bisik-bisik sama kita ya. Ini memang begini kok ibu-ibu. Gimana Pak dengan UKM-nya yang mereka banyak ini mimpinya, punya tujuan yang jelas, aktivitasnya kreatif seperti ini, monggo Pak. Berani mimpi itu hebat tuh, Mas. Oh Betul. iya. Banyak loh orang sekedar mimpi aja nggak berani. Iya, benar. Padahal kalau Bu Farida kepengen ekspor tuh, bayangkan. Bu Marmi kepengen 1 hari 1000, kemudian Bu Fahriah itu kepengen punya karyawan. Ya. Nah, ini penting ya. Usaha ini kan basicnya kan kreativitas ya. Dan tadi betul ibu-ibu Rida tadi itu juga belajar membeli buku, ini juga penting. Jadi usaha itu memang harus selalu menjadi pembelajar. Supaya apa? Ya kalau orang membaca itu kan akan selalu ada ide-ide baru begitu. Ini penting ibu-ibu sekalian ya, jangan diem aja. Jadi perlu pengusaha berkumpul dengan pengusaha. Pengusaha ngumpul sama orang mancing nggak cocok. Contohnya begitu. Supaya supaya aura usahanya itu hidup begitu. Nah, belajar dan sebagainya. Kemudian saya usul malah tadi misalnya beberapa dibuat YouTube ya. Ini kan menginspirasi banyak orang ya. Oke. Contohnya Pak, siapa yang bikin konten ya? Iya, Ibu. Betul, ini kan banyak ya. Jadi memang betul Bu, kalau Bu Rida itu memang kekuatannya pada homemade. Termasuk Bu Marmi ini adalah solusi dan alternatif dari soft drink. Saya ini juga kena diabetes, juga bekat korban soft drink. Nah, begitu. Jadi ini minuman sehat. Nah, jadi kan ini kan unik begitu. Dan selalu harus begitu, Bu. Kalau dipabrikasi juga besok juga harus pure alami. Ini juga penting. Seperti tadi juga begitu. Cuma kalau saya itu cari roti Mariam itu agak susah, Bu. Ya. Buat cemilan itu ya, Pak. Tapi begini, jadi Sibakul ternyata ya alhamdulillah mendapat banyak respon dan bermanfaat. Ini saya kira terobosan yang perlu kita apresiasi. Kalau Dinas Koperasi dan UKM Jogja itu punya pekerjaan besar, Mbak. Basic kita itu kan pada UKM-UKM itu begitu. Dan ini memang harus pemerintah yang cawe-cawe yang ikut mengelola, membidani, terus melatih dan sebagainya. Ya, di tengah-tengah bisnis korporasi yang besar begitu. Kalau kita tidak punya perhatian terhadap UKM, wah ya saya kira kasihan masyarakat kecil itu. Nah, jadi ini bukti ketangguhan ibu-ibu masyarakat desa tetap eksis ya. Nah, ini yang perlu dibina oleh pemerintah, diayomi, kemudian Sibakul salah satunya begitu. Nah, begitu Mbak kira-kira. Baik, semoga nanti ada lagi motivasi yang akan semakin kuat gitu ya dari ibu-ibu untuk terus berusaha. Tapi ngomong-ngomong Bro, ini kan selama ini kayak tadi Pak Aris. Iya. Kalau ngomong itu kan urusannya sama kebudayaan, yang pokoknya yang kesana-kesana. Yang tahu-taunya kayak gitu ya kita gitu. Taunya. Nah, mungkin ada nanti Pak Aris bisa memberikan gambaran atau penjelasan biar ibu-ibu di sini juga tahu manfaat Danais itu. Sementara hari ini kita sudah dapat manfaatnya, difasilitasi untuk bisa ketemu ya, Ibu ya, bisa langsung ngobrol seperti ini. Tapi sebenarnya dalam hal ini juga pemerintah daerah istimewa Yogyakarta itu melalui dana keistimewaan untuk memberikan fasilitasi bagi para pelaku UKM itu seperti apa saja sih Pak? Jadi yang perlu kami sampaikan di hadapan Bapak Ibu semua, memang dana keistimewaan di Jogja itu ada prosesnya ya. Prosesnya untuk kemudian pada akhirnya bisa sesuai dengan keinginan dari Bapak Ibu semua. Jadi memang dulu yang namanya ongkir gratis itu juga memang belum pernah itu menjadi bagian konsentrasi dari pemerintah untuk kemudian melaksanakan sesuatu berkaitan dengan UMKM yang istimewa. Tapi sekarang ini justru dengan Danais ini sudah 2,2 miliar yang kita siapkan di tahun 2022 ini. Itu
Langsung bisa bernapas lega, Pak. Tadi Ibu Mendiko untuk ekspor gimana? Ekspor pun juga sudah bisa, Ibu. Cuman yang kemarin itu kan kami agak mengkritisi karena ekspornya banyak yang kemudian yang bahan mentah, Pak Budi. Terus umpaminipun nyun sewu, bukan kemudian tidak mengerti barang mentah ya. Ada yang jengkol, pete dan sebagainya. Bagi kami kenapa nggak kita buat yang lebih istimewa lagi gitu. Nah, artinya memang pembelajaran kami bahwa salah satu yang menjadi andalan di koperasi itu adalah ongkos kir gratis, memang itu. Tetapi bahwa programnya menjadi bagian di Sibakul itu menjadi bagian utama karena di Sibakul ini kan sifatnya pendataan. Di pendataan Bapak Ibu yang ada di Yogyakarta. Jadi kita tidak akan tahu kalau ternyata salah satu dari ibu-ibu ini ternyata malah justru yang kemudian sudah sampai ekspor ke Paris tanpa sengaja. Malah beliau ngerti kok, saya itu dari desa. Loh, justru dari desa ini bisa menjadi Indonesia bahkan dunia, Bu. Nah, ini contoh. Artinya tanpa sengaja bahwa ada barang yang seharusnya diketahui dari Yogyakarta ternyata sudah sampai ke Paris dan sebagainya. Nah, ini contoh yang kalau kemudian kita pendataan kita bagus, kemudian ibu-ibu juga mau kemudian berkonsultasi dengan kita, saya kira nanti sama, karena kita bukan swasta ya, kita tidak ingin menyembunyikan sesuatu. Justru kalau ada data itu kita sharekan. Tadi Pak Budi juga ngendiko bagaimana kalau dibikin YouTube dan sebagainya. Kami pada Dokesma juga ada YouTube channelnya. Sekarang sudah 68.000. Nah, kalau Ibu kerso, nanti teman-teman kami merapat ke Ibu juga nggak apa-apa. Untuk kemudian membantu untuk kemudian membikinkan YouTube, Ibu pasang, tapi kami juga boleh pasang gitu lah. Jadi kalau mau kerso nggak apa-apa, tim kami juga nanti bisa ke sana. Dan selain itu juga di Sibakul itu ada pelatihannya. Jadi kalau tadi Pak Lurah itu luar biasa, sudah ada pelatihan di sini, di Sibakul juga ada pelatihannya. Promosi juga dilakukan di Sibakul. Nanti kalau kemudian PBJ atau pengadaan barang dan jasa itu juga menggunakan Sibakul, ini yang tergabung akan menjadi bagian yang mudah untuk mendapatkan fasilitas dari pemerintah. Tapi saya lihat dari Ibu ini sudah luar biasa, cuman bagaimana yang luar biasa ini kemudian kita kemas menjadi satu kesatuan produk dari Yogyakarta. Ini yang PR yang saya kira nanti akan kita diskusikan dengan teman-teman di Dinas Koperasi dan UMKM. Ya, itu baik. Tepuk tangan dulu dong buat apresiasi buat Pak Budi dan juga Pak Aris. Artinya sebenarnya Sibakul ini adalah sebuah sistem pendataan seperti yang disampaikan Pak Aris. Nyari data. Untuk pembinaan para pelaku usaha. Jadi kalau ibu-ibu nanti sudah daftar Sibakul itu akan di-clusterin gitu ya, di kelas-kelas. Ini kelas mana? Artinya, oh saya sudah tahu tadi cara packaging. Oh berarti sudah levelnya sudah tinggi. Tapi ada yang belum tahu sama sekali cara packaging. Masih plastik biasa, belum ada labelnya. Nah nanti ketika ibu-ibu didata, nanti daftar ke Bu Fitri ya, itu akan tahu nih kebutuhannya apa. Oh ini mesti masuk ke kelas ini, dilatih bagaimana produksi, dilatih bagaimana membuat packaging, bagaimana juga perizinannya. Iya, gitu jadi ya. Ini kayak daftar sekolah biar tahu kelasnya. Oh saya kelas 1, saya kelas 2 atau kelas berapa. Jadi ternyata kayak ibu itu, oh ternyata sudah layak ekspor. Mungkin seperti itu. Nanti dikurasi. Apakah ini benar-benar memang layak, bisa produksinya berkelanjutan. Ketika nanti tiba-tiba kalau ibu terkenal, biasanya cuma bikin 2, ini langsung bikin 100. Ini apakah nanti perlu alat tambahan, apakah perlu begitu. Jadi ini gunanya ibu-ibu ketemu kita di sini, ini untuk mendata. Kita mendata biar tahu ibu itu siapa, kebutuhannya apa yang harus dilakukan oleh legislatif, pemerintah dan kita semua yang ada di sini. Nah, yang pertama siapa yang sudah punya NIB? Ayo angkat tangan. Oh, keren. Punya semua. Hebat, tepuk tangan dong. Ini KTP-nya usaha kita kan. Ini jarang-jarang loh kita tuh datang ke berbagai tempat dan jarang-jarang ibu-ibu semuanya sudah angkat tangan punya NIB. Hebat banget. Oke. Siapa yang sudah produknya kebetulan yang membutuhkan PIRT dan sudah punya PIRT, angkat tangan. Siapa yang sudah ngurus dapat kesempatan untuk ngurus halal? Wow, keren banget.
Siapa yang sudah ngurus untuk haki, kekayaan intelektual? Ada juga. Ini keren banget ini ibu-ibu, ini hebat banget. Tinggal dinaik kelaskan lagi. Nah ini tadi ibu-ibu yang sudah punya NIB, yang sudah punya legalitas, kemudian yang sudah dapat berbagai fasilitas tadi, itu berarti kelasnya sudah tinggi. Sementara yang belum, nggak apa-apa. Ini nanti kita tinggal akan bukan berarti kelasnya rendah, tapi jangan-jangan ibu itu kelasnya tinggi tapi nggak tahu. Belum, nah, gitu ya. Belum makanya daftar kelasnya. Biar tahu. Gitu. Itu dia. Ibu-ibu setelah ini ya langsung ya. Nah karena di sini juga ada pelaku usaha, kita akan nanya-nanya deh. Di belakangnya itu ada produknya, dan kemudian Mbak Widya ini boleh kita tanya-tanya. Mbak Widya ini produknya apa? Unik soalnya produknya. Terima kasih, saya Widya. Produk saya keripik pelepah pisang sama keripik degan. Kalau pelepah pisang kita beberapa kali lihat ya. Tapi nanti degan kelapa muda. Nah ini kok ada keripik degan itu kenapa? Apa yang dipikirin? Enggak, tadinya cuman kan saya juga produksi keripik jengkol karamel juga. Waduh, jengkol karamel. Jengkolnya ada karamelnya Paris. Terus saya coba, kayaknya kalau degan yang masih mengkel itu kan kayaknya bisa dipasar. Berarti yang nggak keras ya? Iya, yang nggak terlalu lembek. Oh iya, bisa ya dibikin keripik ya. Terus kenapa kepikir bikin keripik gitu loh, susah-susah. Sementara orang lain kan kelambut ada udah selesai gitu ya. Tadinya juga cuma iseng, Bu. Tadinya cuma iseng memanfaatkan kok di sekitar rumah kan banyak kelapa pisang ya, sama itu. Tadinya saya bikin dari bonggolnya. Ini pohon pisangnya. Saya bikin dendeng dari bonggol pisang. Tadinya itu, cuman karena prosesnya terlalu lama, harus dikeringkan, harus saya ambil yang pelepahnya. Ya, tak bikin keripik. Kalau yang suka beli kayak gini tuh yang biasanya kemana Bu pasarnya? Siapa yang suka beli produk keripik? Kalau pasar via online lewat Tokopedia, Shopee. Kemudian kalau yang offline itu di Gresi Bakul di Malioboro Mall. Kemudian di Lokmat. Kemudian BH. Sama agen yang di luar kota ada dari Lampung sama Denpasar. Dan produksinya udah jalan terus ya? Iya. Berarti penikmatnya sudah luar biasa. Alhamdulillah ya. Oke. Mbak Widya ini kenapa bisa sampai ke gerainya si Bakul? Gimana caranya dulu? Saya kan ikut komunitas juga sejenis UMKM gini ya. Kemarin ada panggilan untuk kurasi. Di kurasi? Iya, kurasi dari di Dinkot yang provinsi. Kemarin dari Gresi Bakul untuk produk-produknya di bundling. Jadi dua nanti jadi satu harga gitu. Itu lolosnya gimana prosesnya? Di kurasi itu disuruh apa aja gitu loh. Biar ini sekalian informasi. Kurasi itu sebenarnya apa sih yang dilakukan? Kan dilihat dari bentuk packagingnya. Ya, terus perizinannya. Berarti dulu Ibu bikin langsung packaging seperti itu atau plastikan biasa? Enggak, dulu saya pakai pouch yang putih itu. Terus saya tempelin biasa ya. Iya. Terus dikasih tahu. Iya, terus saya ngurus perizinan, setelah perizinan dapat saya pakai yang pot ini dan printing ini. Oke. Terus waktu di kurasi ini apa yang perlu diperhatikan selain packaging? Ketahanannya. Simpannya. Masa simpan minimal 6 bulan. Minimal 6 bulan. Minimal ya? Iya. Jadi harus dicoba dulu ya? Iya, harus dicoba. Oke. Terus apa lagi? Kemudian harus ada perizinan apa yang harus? Teksturnya juga dari rasanya ya. Perizinan apa, legalitas apa yang harus dipunyai? NIB, PIRT, halal. NIB, PIRT, halal itu harus ya. Oke. Itu Bu, lumayan kan dapat ilmu hari ini ya. Jadi kalau pengen produknya, kebetulan kalau produknya Mbak Widya ini sudah bisa lolos kurasi. Tadi Pak Aris juga bisikin itu loh kan di video ada mau nggak nanti produknya masuk di bandara? Iya. Mau kan? Nah, tapi selalu harus lolos kurasi. Dinas Koperasi dan UKMD juga punya beberapa titik gerai yang di Malioboro, ada di Malioboro Mall ya. Kemudian juga ada Teras Malioboro 1 dan 2 ya. Itu nanti benar-benar juga buat UKM. Tapi sekali lagi kalau kita lolos kurasi,
dan lolos kurasi ternyata sudah tadi disampaikan. Itu semuanya harus disiapin. Begitu aja, Bu. Oke. Gampang lah, nggak susah. Kalau mau dilakuin gitu. Ada yang mendampingi yang jelas. Betul. Nah, itu yang paling tenang itu. Jadi jangan khawatir nanti kayak ujian sekolah itu sendiri. Ada yang dampingi. Kalau salah dibenerin. Kalau ujian sekolah itu sendiri nggak boleh contek lagi. Nah, iya kan takut. Nggak boleh nanya. Nah, sekarang ada yang mendampingi dari dinas koperasi. Dan boleh nanya, boleh belajar, diajarin pastinya. Kalau salah nanti dibenerin, ya. Benar nggak Mbak Widya? Iya. Oke. Nah, kita masih punya satu segmen lagi. Kalau Anda ingin tahu nanti kemana ya kemudian saya harus menambah lagi, menaik kelaskan usaha saya, tetap di Sarasehan Sibakul. Sirahmu cenat-cenut amarga jalukane bojo ngidam sik rewel. Sik tenang, rasah gundah. Simbah we iso sumringah. Stok produk UMKM melimpah, dijamin murah. Yang di bro. Ulan wud. Paket Sibakul. Mama ini nastar premium buat kamu. Lampu hias akrilik hingga dia bojomu toh. Wah, Sibakul. Sibakul Jogja iso diandalke di saat bojomu rewel. Omahmu atoh mendit, panjulukan bojomu ra eling wayah. Sibakul Jogja gratis ongkir. Sibakul Jogja gratis ongkir. Endi paket maskerku? Nak ngetik jebak sisik lengkap. Halo ibu-ibu, masih semangat? Semangat. Kita jalan lagi ya. UMKM naik kelas, UMKM hebat, Jogja istimewa. Ternyata bener semangatnya masih lah. Masih menyala-nyala. Apalagi dengar teman-teman tadi juga punya kisah sukses. Terus dapat masukan-masukan. Mbak Widya, pokoknya jangan takut untuk naik kelas karena banyak sekali yang bisa dipelajari dan ada pendampingnya yang sudah expert di bidangnya masing-masing. Mulai dari desain, ada yang ngajarin ya Mbak, bagaimana packagingnya harus seperti ini, bagaimana kalau ini biar awet makanannya, bagaimana ini semuanya, pokoknya ada temennya lah gitu. Nah, kita mau kenalin juga Mbak Fitria yang di sana yang akan menemani juga ibu-ibu. Mbak Fitria, halo. Mana Mbak Fitri? Oh di. Nanti siap ya untuk bisa nemenin ibu-ibu. Nah, siap tuh, langsung nanti tancap gas ya. Dan juga Dinas Koperasi dan UKM DIY itu punya namanya PLUT, Pusat Layanan Usaha Terpadu. Di situ juga ada kelas-kelas, ada kelas pagi, ada kelas Selasa pagi. Kemudian ada training-training lagi, tambahan yang lain. Kemudian selain itu juga tadi menjadi punya teman untuk bisa menjadi konsultannya ibu-ibu kalau nanti ada yang mau ditambahkan lagi. Mas, saya kok kurang ini ya Kak, saya tadi. Tapi siapa yang ketemu Kak Wahyu? Nah Kak Wahyu bisa nemenin terus nggak Bu Nuha? Kalau nemenin terus nggak, karena oh iya pastinya. Maksudnya ketika usaha keluarga kita Pak Wahyu. Cuma alhamdulillah Kak Wahyu open banget. Jadi kadang kalau saya WA malam pun dia mau jawab. Oke. Itu dia. Pokoknya punya teman lah untuk bertanya soal usahanya. Bahkan kalau nggak punya usaha datang ke situ, aku tuh pengen usaha. Potensiku seperti ini, itu bisa nanti diarahkan ibu-ibu semua yang ada di sini. Jadi sedang berpikir mau usaha sedang gitu berpikir ya. aja ada yang nemenin. Apalagi kalau usahanya sudah jelas, yang bikin tas, bikin batik, ini kan banyak ini macam-macamnya. Ada bikin minuman kayak gitu, pasti ditemenin. Itu yang paling utama. Kalau Mbak Widya sendiri sudah dapat benefit dari Sibakul apa? Sebenarnya saya
sudah daftar Sibakul, cuman saya belum memanfaatkan untuk yang gratis ongkir. Tapi kalau sudah lolos kurasi ya untuk sudah. produknya ya. Oke, kalau ke depan apa yang mau ini kebetulan Mbak Widya koordinator juga dari semua ibu-ibu ya. Apa yang dilakukan dan ke depan mau gimana nih ibu-ibu yang ada di sini? Mau diajak kemana naik kelasnya? Ya intinya gini, kan setiap bulan kita selalu adakan untuk pendampingan, misal kayak pelatihan-pelatihan sekolah UMKM gitu nih. Ada packaging, ada digital marketing juga. Pokoknya intinya kita harus semangat, selalu mencoba dan jangan semple kalau orang Jawa. Jangan patah semangat. Jangan semple. Sama jangan bengok apa ya bedanya? Kalau saya jangan meleok. Jangan meletre ya. Bahasa Jawa itu banyak banget ya. Jangan semple ya. Ibu-ibu ya. Harus tetap semangat. Tetap semangat. Ini kayaknya Mbak Widya juga motivator nih. Pak Lurah, ini apa yang mau disemangati dari Pak Lurah sendiri? Artinya apakah juga ke depan akan lebih banyak dari kelurahan itu punya plan untuk para pelaku UKM? Iya, betul. Memang dari dasar dari UMKM yang masih eksis sampai dengan hari ini, itu memang harus perlu didampingi terus, Bu. Artinya bukan cuma dalam pelatihan, tapi mudah-mudahan nanti ke depan bisa kita wujudkan bantuan alat ataupun semacam training, gimana memodifikasi brandingnya, bagaimana menampilkan yang menarik dan menyebarkan ke marketing digitalnya itu. Kalau misalnya ada gabungan antara event kebudayaan, pariwisata dan UKM itu ada nggak yang reguler Pak? Ada memang yang sedang marak di sini masih didominasi untuk kuliner sekaligus di tempat wisata. Nah, kebetulan memang di Ringenarjo belum ada tempat wisata yang secara keseluruhan, tapi masih dalam koridor UMKM kecil-kecil, tapi itu tetap eksis karena memang sengaja itu dikonsumsi untuk lingkungan terdekat dulu. Baru nanti setelah berkembang, insya Allah nanti sejalan dengan program kelurahan kita kembangkan melalui kelompok-kelompok budaya, seni maupun wisata. Jadi UMKM-nya lebih ke jogo tonggo, jogo warga, jogo keluarga kayak gitu ya Pak. Pokoknya menjaga diri dulu dan lingkungan terdekat nanti langsung ekspor ke Paris kayak gitu ya Pak. Baiklah. Ibu-ibu ngomong yang punya usahanya kuliner siapa aja? Angkat tangan dong. Oh, banyak ya. Kemudian kalau yang kerajinan tadi Ibu hanya satu ya. Terus yang tidak dua. Yang tidak angkat tangan? Temennya gak ditanya soalnya. Gak ditanya. Ya baiklah. Ini ke depan Bu kita mau membuat aplikasi tiap pedukuhan. Tiap pedukuhan ada aplikasi ini apa Pak? Baru mau kita coba satu pedukuhan dulu. Aplikasi itu nanti mengisi data potensi masing-masing pedukuhan. Kita kan ada 6 pedukuhan. Nah, kebetulan nanti kita buat aplikasi khusus termasuk dari perkembangan penduduk maupun potensi pedukuhan masing-masing. Jadi itu untuk pendataan lagi ya aplikasinya? Nanti lewat aplikasi itu kita bisa sounding kemana-mana. Bisa jualan juga di situ Pak? Sudah kita mau merintis ke situ. Tapi untuk uji coba nanti satu pedukuhan dulu kita coba apakah aplikasi ini betul-betul bisa menampung pelaku usaha atau dan lain sebagainya. Ditunggu ya Bu? Iya ditunggu. Itu to be continued nih. Kalau desa saya besok saya bikinkan aplikasi tapi tiap diklik tuh masuknya Sibakul. Jadi kan sama nanti bisa jualan, bisa pelatihan juga. Jadi kita bersinergi. Jadi bersinergi. Ya, oke. Itu menarik loh, Bu. Ya, setiap pedukuhan boleh. Tapi diklik masuknya Sibakul. Didengar Pak Aris. Karena ada Pak Aris itu. Oh gitu. Pak Budi, monggo diberikan motivasi buat para pelaku usaha di sini, Pak. Ya, jadi pertama saya nggak mau ngulangi. Jadi ya kalau mau maju itu kita harus menjadi pembelajar. Sudah itu rumusnya begitu. Negara-negara maju itu karena juga kualitas manusianya. Kita pun kalau kepengen jadi usaha yang maju harus mau belajar dari manapun, ikut pelatihan. YouTube itu ilmu apa aja tuh bisa. Kita rajin, jangan cuma untuk yang nyanyi-nyanyi, tapi belajar itu banyak ya, pelatihan-pelatihan dan sebagainya. Termasuk saya itu juga bawa program pokir ya. Banyak pelatihan-pelatihan yang sudah digulirkan di masyarakat Bantul ya, termasuk digital marketing, termasuk tadi itu pelatihan manajemen keuangan ini penting.
Karena jangan sampai tadi itu baru dapat untung sedikit terus kepengen kredit motor kan repot. Betul. Jadi ketawanya kenceng loh Pak. Artinya ini penting, ya penting karena ya kalau tidak disiplin itu juga kita nggak ngerti ya cash flow-nya itu berapa, untungnya sebulan berapa begitu karena campur gitu. Yang kedua saya kira juga penting, saya menekankan sekali lagi Dinas Koperasi dan UKM Jogja itu punya apa ya, sizingnya besar ya untuk yaitu kekuatan kita di Jogja, Yogyakarta itu ya tadi UKM-UKM di bawah-bawah itu yang menghidupi rakyat kita gitu Mas. Nah betul, misalnya kayak Malioboro Teras 1 ya, itu juga saya kemarin ke sana, itu juga harus perlu bimbingan Pak. Belum itu sudah kumuh Pak. Kumuhnya begini misalnya, ini payungnya aslinya sudah rusak, terus tempel terpal leleh kayak kembali lagi kayak zaman dulu gitu. Nah ini memang harus ada apa ya kontrol gitu. Betul. Ya itu daerah wisata, orang tuh mau diberi harga berapa tuh mau, tapi itu nah untuk ibu-ibu kuliner tetap yang namanya jualan kuliner harus enak, itu penting itu ya Bu Wida ya. Nah itu harus, kalau nggak enak ya nggak bisa begitu. Nah, jadi begitu Mbak, jadi pemerintah jadi saya dorong untuk ya tadi itu saya kira pemerintah juga perlu mimpi ya. Saya tuh akan audiensi dengan kepala stasiun. Kenapa stasiun Jogja itu nggak ada pertunjukan budaya begitu? Ini juga perlu mimpi begitu. Gitu, kemudian nanti diwujudkan ya Pak. Iya. Kalau mimpi memang yang kalau nggak punya mimpi ya akan punya dampak bagi masyarakat. Iya. Baik. Apresiasi dong buat Pak Budi Maternon dari Pak Aris. Mohon izin ini karena tadi Pak Budi ngendiko mimpi-mimpi ya mimpi didiskusikan dulu Mbak. Itu penting. Gini, karena kadang-kadang itu kan antara keinginan dan kemudian yang ada di lapangan itu memang ada yang tidak bisa. Tampaknya setelah forum-forum ini tidak bisa berhenti di sini Pak Lurah nyun sewu, khusus Pak Lurah dulu J. Pak Lurah, potensi Pak Lurah sangat luar biasa sebenarnya. Tetapi potensi yang luar biasa ini kalau kemudian kita tidak tempatkan nanti sesuai dengan apa yang menjadi kesepakatan dengan pemerintah baik kabupaten maupun DIY dan atas izin Pak Budi, nanti memang ada sesuatu yang tidak bisa dilaksanakan. Jadi contoh Pak Lurah ngendiko aplikasi, bagus Pak Lurah aplikasinya, tapi jangan lupa sekarang ini Biro Tata Bola sedang menyiapkan aplikasi juga. Jadi jangan sampai malah nanti double. Justru dari bahan Pak Lurah ini yang kemudian dimasukkan. Dan kebetulan Ringin Harjo ini sampai dengan saat ini belum menjadi desa yang punya predikat. Nah ini tantangan. Pak Lurah sudah punya potensi yang luar biasa. Di Prener bisa, Prener cukup dengan Dinas Koperasi Pak Lurah. Prima cukup dengan Dinas DP3 AP2. Kalau wisata cukup dengan kabupaten. Kalau budaya masih panjang. Budaya itu 5 tahun, Bapak baru kemudian mengajukan dan dikoreksi oleh tim. Nah, ini masih panjang. Sehingga kalau saya harapkan di Pak Lurah tidak usah mengejar yang budaya menjadi utama. Tetapi predikat yang lain monggo lah, itu menjadi bagian yang bisa diraih. Sehingga Marso Dalem kemarin 2021 atas izin juga Pak Budi dan Bapak Ibu yang lain, kita sudah ada BKK kepada Kalurahan. Jangan sampai Ringin Harjo tidak bisa ngambil itu, Pak Lurah. Jadi harapan kami nanti Pak Lurah ada diskusi lebih lanjut kaitan dengan meniko. Kemudian yang perlu kami sampaikan juga, memang di OPD kita, baik di IY maupun kabupaten ada kelemahan. Pak Budi ini selalu menekan kami untuk berbuat sesuatu, tetapi kadang-kadang kami yang ketakutan untuk melaksanakan. Nah ini modelnya sekarang ini maka sampai dengan BKK Kalurahan. Ya jujur saja kalau di Kalurahan tidak ada lelang Pak. Jadi biasa kelola dan sebagainya. Tapi kalau di kami harus lelang. Nah beberapa OPD ini masih ketakutan ketika kemudian wujudnya lelang. Di lapangan butuh. Misalnya tadi ngendiko peralatan sangat butuh. Tapi begitu kemudian ditempuk ke butuhnya 10 miliar, nggak ada yang mau. Bukan duitnya nggak ada, duitnya ada. Cuman masalahnya OPD yang mengampu ini tidak berani. Nah ini menjadi bagian, makanya kemudian diturunkanlah ke level yang terbawah. Salah satunya adalah Kalurahan. Kalau di Kalurahan, Pak Lurah bisa eksekusi yang lebih utama. Cuman memang harus ada OPD DIY yang selalu mendampingi. Sehingga kalau di Bantul menikah, ini lapor sekaligus dengan Pak Budi, ada Panggung Harjo yang sudah dapat balai budaya dengan 1,5 miliar. Kemudian di Pleret ada yang sudah mendapatkan angka sampai dengan saat ini sudah 3 miliar. Bangunannya cukup megah semua.
dan digunakan juga untuk UMKM. Nah, peluang ini juga bisa dilakukan di Beringharjo. Saya kira ini itu. Mungkin kita bisa belajar dari sana benchmarking gitu ya, supaya kiat-kiatnya apa sih? Dan yang penting lagi tadi sinkronisasi ya Pak Aris ya. Atas ide dengan kebijakan, dengan situasi yang ada dan seterusnya. Dan itu bagian dari para pengusaha bukan ya kan? Harga naik ya harus disinkronisasi, atau bahan bakunya naik terus bahan bakunya nggak ada, aduh nggak produksi ya. Pesan Pak Budi tadi Mbak. Apa tuh Pak? Kumpul dengan sesama pengusaha. Tepuk tangan dong kalau gitu. Itu benar, ini energinya saling ngumpul. Betul ya, sekali. Nanti kalau sama-sama pengusaha ngumpul itu kan ijol-ijolan sambat nanti. Nah, akhirnya ketemu solusi. Benar banget. Jadi akan menemukan motivasi minimal ya. Betul. Kemudian energi saling berusaha, bahwa tantangan itu adalah hal biasa bagi para pengusaha. Jadi ketemu lagi ini, oh iya berbesar hati lagi, nggak apa-apa deh. Kita hadapi bareng-bareng gitu ya. Oke koncone, oke pelajarane. Nah, oke semangate. Itu yang paling penting. Tepuk tangan untuk ibu-ibu yang hebat semuanya ada di sini, dan tentunya nanti didukung Pak Lurah nanti juga semakin hebat Beringharjonya. Banyak pelajaran yang bisa kita dapat hari ini, luar biasa sekali Mbak Marta. Apresiasi dong buat para narasumber. Apresiasinya luar biasa. Pak Aris, Pak Budi, Pak Lurah, Mbak Widya, matur nuwun sangat sekali lagi. Dan tentu saja ibu-ibu semuanya. Tepuk tangan lagi, luar biasa pokoknya. Tepuk tangan terus tuh makin sehat loh. Sehat, pokoknya gini, nanti keluar ketemu si Bakul daftar tepuk tangan dulu. Nanti pasti suruh maju, Bu, sini Bu. Daripada tepuk tangan dulu ya. Tapi yang jelas tidak ada yang kita bisa dapat di dunia ini dengan cara yang mudah, karena semuanya membutuhkan kerja keras. Oke, saya Marta Sasongko. Saya Adnan Junior. Dari Sarasan Sibakul Dinas Koperasi dan UKM DIY. Kita ketemu lagi untuk para pelaku UKM di seluruh DIY. UMKM naik kelas, UMKM hebat, Jogja istimewa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawa